Pangeran Willem Frederik Hendrik adalah anak ketiga dari pasangan Pangeran Willem Frederik George Lodewijk yang pada tahun 1840 naik tahta sebagai pemimpin kerajaan Belanda bergelar Raja Willem II dengan istrinya, yaitu Putri Anna Pavlovna dari Kekaisaran Rusia. Ketika berumur 16 tahun dan saat bertugas di atas kapal perang atau fregat Bellona dengan pangkat Letnan 1 Angkatan Laut Belanda, Pangeran Hendrik dikirim ke Hindia Belanda, tepatnya pada pertengahan bulan Oktober tahun 1836. Hal ini adalah bagian dari proses pendidikan Pangeran Hendrik. Namun di tengah masa pendidikannya di tanah jajahan tersebut, Hendrik remaja justru mengutarakan dakwaannya terhadap kolonialisme Belanda dengan komentar-komentar kritis dan radikal yang mengejutkan tentang seorang tokoh besar terkemuka yang sedang diasingkan di Makassar, Sulawesi. Tokoh tersebut adalah Bandoro Pangeran Haryo Diponegoro atau dikenal luas dengan nama Pangeran Diponegoro, salah satu putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta yang pada tahun 1825 hingga penangkapannya secara khianat di tahun 1830 telah memimpin suatu perang besar di Pulau Jawa. Perang dahsyat yang nyaris meluluhlantakan rezim kolonial Belanda. Setelah dikhianati dan ditangkap oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock di Magelang pada 28 Maret 1830, Diponegoro pun diasingkan jauh dari tanah kelahirannya di Pulau Jawa. Mula-mula, sang pangeran dibawa ke Manado dan selanjutnya diasingkan di Makassar pada tahun 1833. Maka, saat kedatangan Pangeran Hendrik di Hindia Belanda, Pangeran Diponegoro sedang dalam masa penahanan di Benteng Rotterdam, kota Makassar. Setibanya di Hindia Belanda dan berkesempatan menginap di Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 1837, Pangeran Hendrik bertemu dengan sang Pangeran Diponegoro di dalam Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam. Rincian pertemuan itu Hendrik tuliskan di buku hariannya serta dalam sepucuk surat yang ia kirimkan kepada ayahnya pada 10 Maret 1837 yang dia tulis di atas fregat Bellona ketika sedang berlabuh di Pelabuhan Makassar sebelum Hendrik kembali berlayar keesokan harinya. Pada bagian awal catatan pertamanya mengenai Diponegoro, Hendrik mengatakan bahwa mungkin akan berbahaya jika membuka tabir yang menutupi sejarah ini. Namun, saya harus memberanikan diri. Menginjakkan kaki untuk yang pertama kali di Benteng Rotterdam, Hendrik mula-mula mengunjungi gereja yang terdapat di dalamnya. Baru setelahnya, ia beranjak ke tempat tinggal Pangeran Diponegoro yang Hendrik sebut sebagai mantan musuh kami di Jawa yang sekarang menjadi tahanan kami. Sebagai orang Belanda, Pangeran Hendrik mengetahui betul bahwa Pangeran Diponegoro telah, dalam anggapan Belanda, memberontak melawan mereka. Namun, menurut Hendrik, penangkapan Diponegoro di Magelang akan selalu menjadi aib memalukan bagi tradisi kesetiaan orang-orang Belanda. Memang benar bahwa Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda, tetapi kedatangan Diponegoro di Wisma Residen Magelang pada 28 Maret 1830 adalah dalam rangka mengakhiri perang yang sudah memakan banyak korban jiwa. Saat Diponegoro datang dengan keyakinan bahwa pihak Belanda bisa dipercaya untuk bernegosiasi dengan jujur, Jenderal de Kock justru mengkhianatinya dengan menangkap Diponegoro.
Setibanya di lantai 1 kediaman Pangeran Diponegoro, sang Pangeran Jawa langsung muncul menyambut kedatangan Pangeran Hendrik. Keduanya pun berjabat tangan dengan hangat, dan setelahnya Diponegoro bertanya apakah Hendrik berminat untuk melihat kamarnya di lantai atas. Hendrik pun mengiyakan, dan kemudian Diponegoro meraih tangan kanan Hendrik berikut mengantarnya menaiki tangga. Saat itu Hendrik juga didampingi oleh Gubernur Sulawesi, Reinier de Vilitas Busquets. Setelah tiba di kamar beliau, Diponegoro berkata pada Busquets bahwa beliau sangat senang karena Hendrik bersedia mengunjungi kediamannya yang menyedihkan. Bagi Hendrik, tempat tinggal Diponegoro berupa 2 kamar yang berukuran sekitar 8 kaki persegi dan sangat panas itu terlalu kecil untuk seorang pemimpin dan bangsawan tinggi kerajaan sekelas Diponegoro. Tetapi, menurut pengamatan Hendrik, Pangeran Diponegoro tampak terlihat sangat ceria dan menerima nasibnya dengan sabar, meskipun sebagian orang mengatakan bahwa sikap gembiranya yang seperti itu adalah tidak wajar. Hendrik juga diberitahu oleh orang-orang di benteng bahwa Pangeran Diponegoro menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menggambar dan menyalin Al-Quran. Meskipun berada dalam masa penahanan, namun tempat tinggalnya begitu berarti bagi Diponegoro. Sang pangeran diperbolehkan untuk berjalan-jalan di pekarangan benteng kapanpun beliau mau, bahkan juga diperbolehkan untuk keluar sambil menunggang kuda, meski harus sepengetahuan Gubernur Sulawesi, serta harus dikawal seorang perwira keamanan dan 2 anggota husar atau prajurit berkuda. Namun, Diponegoro jarang sekali memanfaatkan kelonggaran untuk pergi berkuda tersebut. Menurut Hendrik, walau masih terlihat semangat dan penuh dengan harga diri, sikap Diponegoro sebagai seorang pangeran dan pemimpin besar telah banyak berubah. Hendrik diberitahu bahwa sebelum ini Diponegoro tidak pernah mau berbicara menggunakan bahasa lain selain bahasa Jawa. Tetapi belakangan ini sang pangeran mulai berkenan menggunakan bahasa Melayu. Meskipun saat berbicara dengan bahasa Melayu, Diponegoro selalu memakai kata lo yang dianggap lebih kasar dari kata you dalam bahasa Belanda. Sebuah kata yang biasanya dipakai untuk berbicara dengan pelayan pribumi, sesuatu yang dianggap menghina bagi orang Eropa saat itu. Selain itu, Diponegoro masih memiliki ekspresi wajah yang bergairah, penuh kehidupan, dan Hendrik merasakan bahwa jiwa sang pangeran masih tampak berapi-api. Sekalipun setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda dapat menguasai seluruh Jawa sepenuhnya. Bagi Pangeran Hendrik, pengkhianatan Belanda dalam penangkapan Pangeran Diponegoro telah memberikan dampak yang sangat buruk dari segi moral. Menurut Hendrik, akibat pengkhianatan itu, seandainya suatu saat nanti orang Jawa dan orang Belanda kembali berperang dan salah satu di antara keduanya akan mengalami kekalahan, maka dipastikan tidak akan ada lagi satupun pemimpin Jawa yang sudi bernegosiasi dengan Belanda. Dan itu tidak akan hanya terjadi di Jawa saja, tetapi juga di seluruh Hindia Belanda. Hendrik yakin bahwa penyebab tuanku Imam Bonjol di Sumatera menolak untuk menyerah adalah karena yakin kalau dirinya akan diperlakukan seperti Pangeran Diponegoro, alias dikhianati oleh Belanda. Setelah beberapa saat bersama Diponegoro, Hendrik pun diantar turun oleh sang pangeran. Mereka berdua lalu berpisah di depan pintu, sembari mengatakan, "Tabik Tuan." Dalam buku hariannya tertanggal 7 Maret 1837, Hendrik juga secara langsung membuat sebuah sketsa sederhana yang menampilkan sosok Pangeran Diponegoro dengan janggut tipis sedikit panjang, serta mengenakan sejenis ikat kepala tradisional khas masyarakat Bugis. Selanjutnya,
Hendrik berkesempatan untuk mengelilingi tembok benteng Rotterdam, serta meninjau barak dan gudang senjata. Menurut Hendrik, keseluruhan bangunan Fort Rotterdam saat itu terlihat tidak kokoh. Mayor Johan Hendrik Kern, selaku komandan garnisun Makassar, memberitahu pangeran bahwa dia yakin kalau seseorang menembakkan meriam yang menempel di dinding benteng, maka dinding tersebut akan runtuh karena getaran dan ledakannya. Hendrik mengatakan, adalah suatu keajaiban bahwa tembok benteng Rotterdam masih berdiri seperti dulu. Sekembalinya Pangeran Hendrik ke negeri asalnya, dan di tengah ketatnya pembatasan akses komunikasi terhadap Pangeran Diponegoro, berita tentang perlakuan buruk pemerintah kolonial Belanda kepada sang pangeran yang pernah menjadi pemimpin perang terus saja menyebar ke dunia luar dan menimbulkan komentar kritis dari orang-orang Eropa. Misalnya, ketika menjelang revolusi Februari tahun 1848 di Paris, sebuah surat kabar Prancis memuat artikel yang mengecam perlakuan pemerintah kolonial terhadap Diponegoro di pengasingan. Memang, setelah pengawasan ketat diberlakukan untuk Diponegoro sejak tahun 1835, kabar mengenai keadaan beliau terus saja bocor. Orang-orang Bumiputra relasi Sekunar Sirke yang mengangkut Diponegoro dari Manado ke Makassar pada tahun 1833 bisa saja telah membicarakan Diponegoro kepada keluarga dan teman-teman mereka di Jawa. Diketahui pula bahwa sang pangeran terus menulis surat kepada kerabatnya di tanah seberang, seperti yang dilakukannya pada tahun 1839 saat Diponegoro menulis surat untuk ibunya, Raden Ayu Mangkorowati, di Yogyakarta, yang mana surat tersebut sengaja tidak disampaikan oleh gubernemen Belanda. Keputusan pemerintah kolonial untuk membuka kota Makassar sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1847 telah membuat banyak kapal-kapal dari berbagai belahan dunia mengunjungi bandar pelabuhan di Sulawesi Selatan itu, menyebabkan terjadinya interaksi dan pergaulan yang luas. Maka, bisa saja lewat jalur pergaulan dan percakapan dari mulut ke mulut semacam itu, berita mengenai keadaan Pangeran Diponegoro tersebar sampai Eropa. Dan melalui jalur tak resmi sedemikian, kemungkinan besar keluarga Raden Saleh Syarif Bustaman, seorang pelukis masyhur yang juga akrab dengan keluarga keraton Yogyakarta, diberitahu tentang kondisi kesulitan hidup Pangeran Diponegoro di pengasingan. Bahkan, menurut analisis sejarawan senior Peter Carey, diduga kuat bahwa Raden Saleh sendirilah yang menjadi sumber laporan yang disiarkan dalam surat kabar Perancis itu, mengingat Raden Saleh sering mengunjungi Paris pada akhir tahun 1840-an dan beberapa kali tinggal berlama-lama di ibu kota Perancis itu untuk bekerja dengan seniman-seniman terkemuka Perancis. Dan pada tahun 1857, Raden Saleh menghasilkan salah satu karya lukisannya yang sangat fenomenal, Gevan Gename van Prins Diponegoro, alias penangkapan Pangeran Diponegoro.